Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Zara, apa kabar Zara? Alhamdulillah baik Mas Dudu. Ini teman-teman dari mana ini? Ini kayaknya Jamaah dari mana nih? Mama-mama muda. Katanya betul dari komunitas remaja Al-Ikhlas ya? Kok nggak semua remaja sih? Mahmud ya? Nggak semuanya remaja. Iya. Mas Bedu, Zara mau nanya, kan Mas Bedu nanya kabar Zara. Zara mau nanya kabar imannya Mas Bedu nih gimana nih? Lah, kabar iman? Iya. Kok tuh Zara nanya kabar iman Mas Bedu? Kalau emang iman Zara lagi kemana? Nggak kemana-mana, masih di sini aja imannya. Oh. Cuman Zara lihat di sosial media tadi nih Mas Ya. Bedu. Kok ada gitu ya orang yang dengan sengaja dia meninggalkan keimanan dan keislamannya yang padahal udah ada dari kecil gitu loh. Nauzubillah min dzalik. Udahlah. Kita mah nggak usah pikir itu. Yang penting kita pikirkan saja bagaimana mudah-mudahan aja Allah tidak mencabut nikmat iman dan nikmat Islam kita. Ya nauzubillah. Iya, Jangan benar. sampai seperti itu. Tapi sebenarnya nikmat iman dan Islam itu bisa dicabut sama Allah kapan aja. Berarti kita harus rawatnya ya Mas Bedu ya? Harus rawatnya Zara. Jangan sampai nih kita yang diberikan nikmat iman, nikmat Islam, tapi kita sendiri tidak bisa merasakan rasanya bagaimana manisnya atau nikmatnya iman. Dan Assalamualaikum. Kita nggak rawat sih ya. Waalaikumsalam Ma. Alhamdulillah Ma. Alhamdulillah. Masya Allah, jamaah udah pada datang. Dari mana nih jamaah kita hari ini? Komunitas remaja Al-Ikhlas semua. Al-Ikhlas. Semoga apa yang kalian lakukan ikhlas sampai kapan. Amin. Yang lain Al-Ikhlas, yang satu Al-Eldul ada. Ya Ma. Anak laki-laki Al-Eldul mah. Kan Tuh Zara mau nanya tuh Bang. nikmat Islam sama nikmat iman tadi Zara ngobrol sama Mas Bedu ternyata harus dirawat ya Maya. Iyalah, betul. Karena ketika dicabutnya nikmat iman dan Islam itu seperti apa tuh Ma? Oke. Iya Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul quluba bi fadlihi tukbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fasholawatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ketika dicabutnya Dicabutnya iman dan Islam. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah wajib beriman. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, sebagai hamba-hamba Allah, yaitu nikmat ketaatan, ketakwaan, keislaman, keimanan kita. Itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kebalikannya, kalau ada manusia tidak pernah taat, manusia tidak berislam, dia tidak beriman, artinya mereka tidak sesuai dengan rencana awal penciptaan manusia di alam dunia. Karena Allah berfirman bahwa manusia tujuannya di alam dunia diciptakan buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Kalau seandainya kita sebagai manusia beriman, Islam, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kita sholat, minimal kalau sholat hanya wajib doang 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta kepada Allah diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat? Kita lihat An-Nisa 69. Wa may yuti'illahu war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassyuhada wassolihin. Kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, taat dengan Rasulnya, maka mereka dimasukkan surga bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah? Para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Itulah yang dimaksud oleh Allah, orang-orang yang diberikan nikmat.
Allah menjanjikan siapapun di antara kalian, kalau kalian taat dengan Allah, taat dengan Rasulnya, maka nanti di yaumil akhir dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama-sama dengan para nabi, para rasul, bersama dengan orang-orang jujur, orang yang mati syahid, orang-orang yang beramal soleh. Mereka teman-teman yang sangat baik. Kenapa ayat ini turun? Kita lihat asbabun nuzulnya. Suatu ketika seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Rasul tanya, kenapa engkau datang lagi? Orang tadi mengatakan, ya Rasulullah SAW, saya sangat mencintaimu, lebih mencintaimu daripada diriku, daripada keluargaku. Kalau saya sudah agak lama tidak bertemu denganmu, kangen. Di rumah pun aku ingat kepadamu ya Rasulullah. Ya Allah, di sekarang saya bisa bertemu denganmu. Yang saya pikirkan, kalau nanti saya meninggal dunia, engkau pasti masuk surga yang paling tinggi. Sementara seandainya pun aku masuk surga, pasti kelasnya berbeda. Rasul terdiam, turunlah ayat ini, An-Nisa 69. Yang mengatakan, kalau orang mencintai Allah dan Rasulnya dengan sepenuh hati, begitu meninggal dunia, mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah bersama-sama dengan para nabi, para rasul, kemudian orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang beramal soleh. Artinya harapan buat kita semua. Kalau kita mantap ketaatan kita, mantap keislaman kita, mantap keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, harapan kita bersama-sama dengan mereka di surganya Allah. Mau nggak? Amin. Mau. Insya Allah mudah-mudahan. Makanya jangan hanya ngomong, tapi praktekkan oleh kita. Kenapa? Karena begini. Banyak orang yang mengira bahwa mereka yang namanya nikmat itu cuman baju bagus, makanan yang enak, rumah yang mewah, pangkat jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas, ketenaran, Masya Allah, anak istri yang cantik, suami yang ganteng, dan seterusnya. Ini nikmat sementara. Bisa nikmat meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan nikmat tadi. Tapi nikmat yang abadi, Allah katakan ketaatan, Islam, iman kita. Karena Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Yang paling benar di sisi Allah agama adalah agama Islam. Masya Allah. Wa may yubaddil nikmatallahi wa may yubaddil nikmatallah. Barang siapa yang menukarkan nikmat Allah, mim ba'di ma ja'atum, setelah nikmat itu datang kepada mereka, fa innallaha syadidul iqab, maka Allah berikan azab yang sangat pedih. Al-Baqarah 211. Kata Allah dalam ayat ini, kalau kalian diberikan nikmat oleh Allah berupa iman Islam, berupa ketaatan, berupa ketakwaan, akidah yang kuat, di tengah jalan kalian menukarnya dengan kekafiran, diancam oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Tidak sedikit di masyarakat kita. Jangan-jangan saudara kita, jangan-jangan keluarga kita, mereka menukar akidahnya dengan dunia. Mereka menukar akidahnya dengan keindahan, fata morgana hanya. Masya Allah. Banyak sekali di dunia ini yang hanya fata morgana. Allah pun berfirman mengatakan, bagi orang-orang yang kafir, amal-amal mereka seperti fata morgana, yaitu di dataran yang rata. Mereka melihat seolah-olah ada air. Begitu mereka datang kepada air tadi, ternyata tidak ada. Jadi artinya apa yang mereka kerjakan di alam dunia, amalan mereka sirna semuanya, karena mereka meninggalkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa akidah Islamiyah yang benar. Jadi kalau kita sudah meninggalkan akidah iman Islam, ini akan hancur hidup kita. Apapun yang kita lakukan di alam dunia akan sia-sia semuanya, sirna tanpa bekas. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang seperti itu ya, Maya. Ya. Cabut nikmatnya sama Allah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita yang diberikan nikmat tidak bisa merasakannya. Iya. Gitu, jangan sampai seperti itu ya. Baik jamaah, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Silakan, apalagi kalau mereka murtad. Waduh tuh. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fahuwa
Paliyamut kafirun. Barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, paulaika habitat amalum fid dunya wal akhirah. Maka sia-sialah apa yang mereka kerjakan baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah. Paulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka tempatnya neraka jahanam dan kekal dalam selama-lamanya. Astagfirullah. Jadi dari ayat ini jelas. Iya, mah. Kalau ada orang tadinya beragama Islam, kemudian dia murtad dari agamanya, semua amalan mereka yang baik maupun yang buruk di alam dunia semua sia-sia. Sia-sia. Tidak ada pahala sedikit pun karena kemurtadan mereka. Berbeda kalau ada orang yang masuk Islam, mereka misalnya maaf dari agama lain kemudian masuk Islam. Masya Allah, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Dia mengatakan al-Islamu yahdimu makana qablahu. Islam itu menghapuskan semua dosa yang lalu. Jadi kalau ada orang non-muslim, dia melakukan dosa maksiat banyak luar biasa, dia masuk Islam dengan ikhlas karena Allah ya. Karena bukan terpaksa. Karena Allah, Rasul mengatakan dosa yang lalu semua diampuni oleh Allah. Masya Allah. Ini yang kita suka lupa. Iya, mah. Orang kalau oleh Allah diberikan hidayah, diberikan iman, Islam, ketaatan, ketakwaan, mereka tenang aja, cuek aja, Cuek, mah. nggak dirawat, Ya. nggak dipelihara. Kalau mama punya pohonan nggak dipupukin, nggak disiramin, nggak dicariin ulet-uletnya, takut ngambilin daunnya, makan daunnya. Nah, beda, punten, tidak nyindir kita, nih kita semua koleksi diri. Berbeda kalau orang tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat keduniaan, kebun yang luas. Wih, udah kebayang pengen bikin ini. Diberikan pangkat jabatan yang tinggi, udah kebayang mau beli ini, bertingkah ini. Diberikan ketenaran, dia udah kebayang yang saya lakukan ini. Bahkan maaf dalam tanda kutip, kalau seandainya mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat keduniaan, pangkat jabatan, kekuasaan, kekayaan, kebun yang luas, subur makmur loh jinawi, mereka bahkan maaf, jangan marah, dalam sholat pun kemungkinan mereka memikirkan harta mereka. Ya. Terbalik kan? Iya, mah. Harusnya iman Islam itu kita rawat. Dengan cara bagaimana? Datang waktunya sholat, datang waktunya puasa, datang waktunya ibadah, datang waktunya hablum minas. Kebanyakan maaf dalam tanda kutip di masyarakat kita, mereka kebanyakan hanya memikirkan dunia. Yang dipikirin dunia aja. Lupa siapa yang berikan dunia kepada kita. Kita hidup karena Allah, diberikan jadi Allah. Hati-hati. Makanya Pamay ya'tasim billah faqad hadiya ila siratal mustaqim. Siapa yang benar-benar mencari ridho karena Allah, dia diberikan jalan yang lurus oleh Allah. Makanya kita dari mana petunjuknya? Dari Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Qur'an, petunjuk buat manusia, penyelesaian petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Jangan-jangan maaf dalam tanda kutip, kita ini oleh Allah diberikan istidraj. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah, nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi dengan diri kita. Iya, kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 44 Allah berfirman, barang siapa yang melupakan aku, kata Allah, lalu aku buka pintu segala kesenangan di alam dunia, segala yang mereka inginkan aku berikan. Nih pangkat, nih jabatan, nih kekuasaan, nih ketenaran, nih harta benda yang kalian inginkan. Ketika mereka menikmati semuanya, kata Allah, lalu aku kirimkan ajab dengan tiba-tiba. Baru mereka terdiam dan putus asa. Jangan-jangan kita baru sadar ya, mah. Baru sadar. Ya, telat. Wala takunu kalladzina nasullah fansam anfusahum ulaika humul fasikun. Al-Hasr ayat 19. Jangan kalian melupakan Allah yang menyebabkan kamu lupa dengan diri sendiri. Siapa yang melupakan itu artinya dia orang yang fasik. Kata Allah, jangan kamu melupakan Allah. Kita harus sadar hidup karena Allah. Di buminya Allah. Rezeki dari Allah. Semua elemen kehidupan kita diberikan oleh Allah, berfungsi dengan baik. Mata bisa melihat, tangan bisa digerakkan, kaki bisa melangkah, dan seterusnya. Semua dari Allah. Kata Allah, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian melupakan Allah, semua dari Allah.
makanya bersyukurnya kepada Allah. Kalau ada orang melupakan Allah, dijadikan oleh Allah, orang tersebut lupa dengan dirinya. Ya Allah. Lupa rezeki dari Allah, lupa hidup kepada Allah. Artinya perintah Allah nggak dikerjakan, larangan Allah tetap dilanggar. Terserah gue mau udah kaya, nggak butuh siapa-siapa. Kita udah punya jabatan, nggak butuh siapa-siapa. Dihormati orang, dikagumi orang, dimuliakan orang. Mereka lupa ini dunia ada awal, ada akhir. Dilantik, naik jabatan, disumpah dengan Al-Quran. Dia tahu isi Al-Quran. Tahu. Tapi di dalam dia menjalaninya melanggar aturan Al-Quran. Dilaknat oleh Allah. Di situ kata Allah mereka terdiam. Langsung mereka berputus asa. Kita lihat. Bukankah azab-azab yang Allah kirimkan sering datangnya di tengah malam? Iya. Mereka tertidur lelap, ya kan? Tidur, tiba-tiba datang gunung longsor. Ya Allah. Datang tsunami, sedang mereka berleha-leha, bersukaria, bersukacita. Mereka joget-joget, mereka nyanyi-nyanyi, tsunami datang. 11 menit kemudian ditarik lagi ke lautan. Survei membuktikan, dibuktikan oleh Allah. Ada orang yang ngerekam, kita bisa menyaksikan, Masya Allah. Dulu cuman cerita di Quran. Bagaimana di zaman Nabi Nuh ada tsunami. Sekarang bukan hanya cerita dari Al-Quran, tapi kita bisa melihat rekamannya. Coba 2004 rekaman tsunami di Aceh. Ya Allah. Masya Allah tinggi. Kapal laut 50 ton sampai detik ini belum ada yang bisa membawanya lagi ke laut. Masya Allah. Saking dahsyatnya kekuatan Allah. Kuat ya. Makanya apa yang disombongkan? Di atas langit ada langit. Mantapkan iman kita, mantapkan Islam kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya mengajak diri saya, anak-anak keluarga saya, yuk persiapkan diri kita untuk apa yang akan dibawa mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat ligoddin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah. Dan setiap individu setiap individu kalian harus mempersiapkan apa yang akan kalian bawa besok. Maksudnya ya kalau akhirat kita bawa apa? Bekalnya apa? Bekalnya. Bertakwa kepada Allah, Allah Maha cepat perhitungannya. Baik. Artinya kalau kemarin kita berbuat salah, berbuat lalai, dari mulai sekarang kenapa tidak? Dari sekarang. Betul. Baik. Allah Maha cepat perhitungannya. Iya Mah, nanti kita lanjutin lagi ya Mah. Kalau tadi kata Mama kita harus persiapkan bekal kita untuk di akhirat nanti. Nah Jamaah di studio siapkan pertanyaan untuk nanya ke Mama setelah ini. Yang ada di rumah juga jangan khawatir, pertanyaan Anda yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab oleh Mama. Tetap bersama kami ya di Rumah Mama Dede. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkat. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Silakan Mas Bedu. Oke, jamaah di studio ada yang mau bertanya kepada Mama Dede, kami persilakan. Ada dong. Oke. Berdiri. Berdiri, nama siapa, dari mana, dan galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy dari komunitas remaja Al-Ikhlas, galau nih mah. Ada apa Sindai? Sindai lak manai. Apa sih ciri-ciri yang terlihat kalau iman Islam itu dicabut? Terima kasih. Oke. Ciri-ciri yang terlihat misalnya datang waktu sholat bukannya buru-buru sholat. Tapi Cuek. leha-leha. Ya. Harta punya tapi koret. Ya Allah. Allah perintahkan bakti sama orang tua ngelawan. Astagfirullah. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita bermuamalah dengan baik tapi sombong dengan orang lain. Itulah di antara ciri-ciri orang yang dicabut iman Islamnya. Dia tidak merasa berdosa walaupun dia tidak sholat. Dia tidak merasa bersalah walaupun dia tidak berpuasa. Dia tidak merasa berdosa walaupun dia menyakiti orang lain. Itu tandanya cuek. Yang penting gua bahagia, emang gua pikirin orang lain. Itu tandanya. Ya. Terima kasih Mama, lanjut nih ya Mas Bedu ke Instagram.
Iya, dia keluar lagi nih. Instagram, pertanyaannya banyak banget yang terima kasih yang udah pernah nanya. Yang dipilih sama kreatifnya ada Septian Westlifer 4. Assalamualaikum Mama, izin bertanya. Jika ada orang yang anaknya pindah agama, bagaimanakah tanggung jawab orang tua dengan ini? Sedangkan anaknya udah dewasa, apakah orang tuanya ikut berdosa? Karena ada beberapa kasus nih, orang yang keluar dari agama Islam. Terima kasih, Ma. Kita sebagai orang tua, anak itu titipan, amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukumnya wajib untuk kita rawat, untuk kita jaga, termasuk akidahnya. Makanya yang memberikan warna kepada anak ada 4 faktor: keluarga, sekolah, lingkungan, tontonan, dan bacaan. Boleh jadi keluarga, sekolah masih aman, tapi lingkungan, tontonan, dan bacaan ini yang berat. Kewajiban kita keras kepada anak-anak kita. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asiddaul kuffar ruhama'u bainahum. Al-Fat 29. Muhammad Rasulnya Allah, tanda umat Muhammad, keras kepada orang kafir, berkasih sayang sama mereka. Kalau kita melihat gelagatnya anak kita, mulai dekat-dekat kepada agama yang lain, kita wajib cegah. Wajib kasih nasihat, kalau perlu dipukul dengan kekerasan. Karena kalau seandainya misalnya, maaf dalam tanda kutip, kita punya anak nih, punya anak udah gede, nikah. Kemudian gara-gara pacarnya itu non muslim, dia murtad, maka tidak akan ketemu di akhirat, tempatnya neraka jahanam. Mendingan kalau seandainya anak kita mau nikah, dia tabrakan mati, itu di akhirat masih ketemu. Itu masih ringan. Jadi berat luar biasa tadi, makanya dikatakan dalam Al-Baqarah 217 Allah mengatakan siapa yang murtad daripada agamanya, mereka mati dalam kondisi kafir, maka amalan-amalan mereka di dunia di akhirat tidak ada semuanya, sia-sia, sirna semuanya. Ulaika, dan mereka ini tempatnya neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Baqarah 217. Jadi Allah menyatakan kita bertanggung jawab. Kalau kita cuman terserah udah gede, kita ke bawah. Itu kena juga ya, kena karena kita lemah sebagai orang tua. Kita wajib keras, makanya Mah bilang sampai dipukul anak, mencegah mereka jangan sampai murtad. Barulah kita tidak terkena imbasnya. Nah, ada kejadian seperti ini, Mah. Dia awalnya muslim, kemudian dia keluar dari muslim murtad untuk mencoba beberapa agama yang ada. Agama A, agama B, agama C, agama D. Sampai akhirnya dia setelah itu kembali lagi ke muslim. Nah, itu perhitungan amal ibadah dan dosanya seperti apa tuh, Pak? Anda lihat di dalam surat Ali Imran ayat 90. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir dengan imannya, sumazadadu, kemudian semakin bertambah kekafirannya, tertaubat mereka tidak akan diterima oleh Allah dan mereka termasuk orang yang sesat. Jadi kayak mempermainkan. Balik lagi ke muslim tuh udah, misalkan dia udah taubat akhirnya nih, Mas. Ya, sekarang Islam. Keluar, masuk Islam, dia taubat, diterima. Dia masuk Islam, keluar lagi, itu mempermainkan. Anda lihat Al-Baqarah 231. Wala tattahidu ayatillahi huzwa fadhkuru ni'matallahi alaikum minal kitabi wal hikmah yaidukum bih. Jangan kalian jadikan agama dilecehkan. Jangan kalian jadikan agama dipermainkan. Ingat Al-Quran dan sunnah Rasul itu pelajaran yang sangat baik buat kalian. Sekarang begini, kita kalau dileceh anak punya anak, bandel, diomelin, minta maaf. Bandel lagi, diomelin, minta maaf. Berpuluh-puluh kali begitu, Allah tidak akan berikan hidayah kepada mereka. Ya Allah. Habis, karena udah berkali-kali. Karena benar-benar dicuekin sama Allah. Ya, Mah. Dicuekin. Aduh, rasanya dicuekin manusia aja nggak enak banget ya, Mah. Apalagi dicuekin sama Allah. Itu pasti rasanya merugi banget ya, Mas Bedu ya. Makanya kita berusaha rawat iman kita, rawat Islam kita, rawat ketaatan kita kepada Allah, rawat ketakwaan kita, terus semakin mendekat kepada Allah, dikaji ilmunya, semakin baik. Kan Rasul mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Siapa yang beruntung, yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Tiap hari tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu, tambah amal, tambah ibadah, hindarkan yang dilarang. Insya Allah kita mati husnul khotimah. Amin. Itu yang kita harapkan. Iya, sekarang sepertinya sudah ada anggapan begini, Mah, bahwa semua agama itu sama aja, mengajarkan kebaikan, Mah. Nah, akhirnya anak bertanya kepada orang tuanya, semua agama sama aja kok, Ayah, mengajarkan kebaikan. Nah, ini yang kita harus tekankan kepada anak-anak. Maaf, boleh jadi semua agama sama,
Dalam muamalah. Iya, dalam muamalah, dalam kita bergaul masyarakat. Misalnya banyak berbagi, banyak bersedekah, tidak boleh zina, tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, tidak boleh menyakiti orang. Tapi dalam masalah akidah berbeda. Kita bukannya umat Islam diperintahkan oleh Allah sholat. Sebelum sholat aja diperintahkan wudhu. Lihat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu akan sholat, maka kalian harus mencuci muka. Dan seterusnya Allah mengatakan, itu sebelum sholat sudah diatur. Sholatnya pun diatur, waktunya pun diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi boleh jadi muamalahnya sama, tapi hablum minallahnya jauh berbeda. Kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sementara agama lain, ada Tuhan-Tuhan yang lain kan. Itu jauh berbeda. Jadi tidak bisa dikatakan semua agama sama. Itu salah. Baiklah, kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya. Yang ada di studio boleh nanya lagi setelah ini sama Mama ya. Dan yang ada di rumah, pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga masih akan dijawab lagi oleh Mama Dede. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Mama Dede. Terima kasih jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjut. Oke, kita beri kesempatan kembali untuk jamaah yang ada di studio ini dari komunitas Remaja Al-Ikhlas. Remaja mana lagi yang mau bertanya nih? Silakan. Ya, silakan. Oh, ini dia. Iya, silakan. Nama jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika dari komunitas Remaja Al-Ikhlas. Ya. Amin. Galau nih mah. Iya, mudah-mudahan nggak galau lagi. Ada apa Al-Ikhlas? Kan kalau iman itu naik turun ya mah. Gimana cara kita buat stabilin iman kita biar tetap di jalan yang benar? Stabilisator, pakai stabilisator. Biar settle ya. Biar imannya stabil mah. Kan naik turun mah. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu naik turun. Dan eling. Iya. Kalau lagi ngaji eling kayak orang bener. Wah, iya. Apa bisa dijamin pulang ngaji masih eling? Nggak bisa dijamin. Bisa edan. Nah, bagaimana kata Erika memantapkan iman kita biar mantap tidak turun-turun? Ya. Banyak resep Erika. Yang pertama, majalisus sholihin. Duduk dengan orang-orang soleh. Insya Allah di RMD ini penontonnya, kameramennya, semuanya, nabawinya, yang di panel semuanya orang-orang soleh dan soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena lingkungan sangat dominan memberikan warna buat kita. Yang kedua, tadabbarul Quran. Mentadaburkan Quran. Quran tidak cukup hanya kita baca. Ya. Qurannya dibaca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya diamalkan dalam hidup kita sehari-hari. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rasul mengatakan, bacalah Al-Quran karena Al-Quran memberikan syafaat pertolongan bagi siapapun yang membacanya nanti pada hari kiamat. Makanya memperbanyak membaca Al-Quran, Rasul mengatakan akan menguatkan iman kita. Yang ketiga, khalwul batni, mengosongkan perut. Selain puasa wajib, banyak puasa sunat. Dalam kita berpuasa siang jam 11, jam 1. Gurubuk lapar, ya Allah, tadi jam 4 udah sahur kenyang, sekarang lapar lagi. Lapar. Apalagi pakai miskin. Iya mah. Aus di leher kering. Apalagi pas lewat ke pasar ada orang tukang cendol hijau. Enak banget, seger. Seger banget. Cendolnya. Ya Allah, tadi jam 4 udah minum kenyang, sekarang aus lagi. Apalagi pakai miskin. Iya mah. Dengan khalwul batni, mengosongkan perut, akan timbul rasa cinta kepada fakir miskin. Masya Allah. Ingin berbagi kepada mereka. Punya makanan bagi, punya duit bagi, pakaian bekas walaupun bekas asal layak dipakai, itu silahkan berikan. Itu akan memantapkan iman kita. Makanya kita harus bekerja. Dengan kita bekerja itu kita merasakan bagaimana orang-orang yang bekerja. Bagaimana lelahnya mereka. Dengan kita bekerja sendiri akan lebih menghargai orang lain daripada orang yang hanya nyuruh-nyuruh orang lain. Kemudian resepnya yang keempat, qiyamul lail. Salat malam bukan perintah Nabi, bukan perintah Rasul. Langsung Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada tengah malam bangunlah kamu, kerjakan sembahyang tahajud. Niscaya harkat derajatmu naik di hadapan Allah. Tiap kita punya permasalahan, jangan datang sama dukun.
Ya Allah, anak saya udah 30 tahun, belum juga ada yang ngelamar. Ya Allah. Ya Allah, mintanya sama Allah, bukan pergi sama dukun. Pak dukun, anak saya 30 tahun belum ada yang ngelamar. Kata dukun, alhamdulillah lagi butuh perawan. Perawanin sama dukun. Sama dukunnya tuh. Suami meninggal, masih muda, begitu ngaca. Ya Allah, masih cantik, pantas kalau punya suami. Mohon sama Allah, kerjakan tahajud. Ya Allah, berikan suami yang lebih baik daripada kemarin. Berikan suami yang lebih menyayangi daripada kemarin. Yang kuat iman Islam daripada kemarin. Kalau datang sama dukun, Pak dukun, suami saya meninggal, saya masih muda, masih kenceng, masih pengen punya suami. Kata dukun, Bu, daripada nganggur, saya serepin mau. Jangan. Serepin. Makanya datangnya kepada Allah, inilah diantara bagaimana memantapkan iman kita kepada Allah. Begitu, Erika. Ya. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Instagram ya. Nah, ini ada yang dipilih juga dari Sabto. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Jika ada seorang istri yang mempunyai sahabat lelaki dan lebih perhatian padanya, baik telepon maupun WA, apakah ini bisa disebut nikmat iman dan Islamnya istri tersebut sudah dicabut nih, Mah? Betul. Setuju dengan Anda, Sabto. Kalau Anda seseorang punya istri, suaminya kurang diperhatikan, teman laki-lakinya lebih sering di WA, lebih tanya, udah makan belum, udah tidur belum, udah mandi belum, dan seterusnya, artinya dia jauh dari iman dan Islam. Ya Allah. Maka wajib diperbaiki, tegur oleh suaminya bahwa itu perbuatan salah, itulah perselingkuhan. Namanya Rasul mengatakan yang namanya selingkuh, seluruh anggota tubuh kita boleh jadi melakukan selingkuh. Mulut selingkuh kalau ngomong yang tidak layak diomongin. Mata selingkuh melihat yang tidak boleh dilihat. Telinga berzina kalau mendengar sesuatu yang tidak boleh didengar. Tangan, ngetik kan pakai tangan. Oh iya, Mah. Tangan pun berzina, dia berbicara dengan lawan jenisnya yang bukan pasangan dia. Itu semuanya dosa. Dan yang namanya zina, bukan zina yang dilarang, tapi PDKT-nya pun dilarang. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Coba, orang berbuat zina kan ujug-ujug zina. Iya. Kenalan dulu. Itu nge-WA ngapain punya laki, ngurusin laki orang. Iya. Inilah yang Anda katakan imannya sudah mulai luntur. Masya Allah, baiklah. Kalau begitu terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini ya. Alhamdulillah jamaah, hari ini kita kembali dinasehati oleh Mama. Dan diingatkan nih, jangan sampai kita termasuk salah satunya yang merasakan iman dan juga Islam kita dicabut kenikmatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu Mama berpesan ya Maya, rawatlah dengan baik. Jaga sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa wajib maupun puasa sunnah, qiyamul lail, sholat duha, dan juga amalan-amalan lainnya. Dan juga jangan lupa untuk terus bersedekah. Jangan hanya kita menjaga hablum minallah kita, tapi juga kita realisasikan dengan terus menjaga hablum minanas kita. Yuk kita perbanyak berdoa agar Allah selalu lindungi kita. Silakan Mama. Baik pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga anak-anakku sekalian dari komunitas Remaja Al-Ikhlas, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang kuat iman dan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Amin. Insya Allah dengan iman takwa yang ada dalam dada kami kerjakan segala perintahmu, kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami terus mengkaji ilmu agama, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasulmu. Insya Allah ilmu yang kami ketahui diterapkan dalam keadaan hidup kami sehari-hari. Ya Allah, karena kami manusia, pasti suatu saat berbuat salah ataupun kami lupa. Kami bermohon dari hati yang paling dalam, ya Allah, mudah-mudahan Engkau selalu mengingatkan kalau kami lupa. Engkau meluruskan perbuatan kami yang salah. Jadikan kami bersama orang-orang yang Kau berikan nikmat ya Allah. Sebagaimana janjimu dalam surat An-Nisa 69, agar kami beserta dengan orang-orang yang diberikan nikmat, dengan para nabi dan rasul, dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang mati syahid, dengan orang-orang yang beramal soleh. Engkaulah yang menyatakan mereka teman-teman yang baik. Himpunkan kami dalam surga
kamu dengan teman-teman kami yang baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan terima kasih dari komunitas remaja Al-Ikhlas sudah hadir di studio rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.